manusia. Salibnya bukti kasihnya sempurna, menjamah hati berbeban berat dan yang berputus asa. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darahmu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu. Tiada kasih melebihi kasihnya, dalam dan luas tiada terduga. Salibnya bukti kasihnya yang kekal, memulihkan jiwa yang terluka, ampuni kesalahan. Darah-Mu sucikanku, layakkanku hidup dalam anugerah-Mu. Ku rindu menyembah-Mu, bawaku mendekat dalam hadirat-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, memuja-Mu selamanya. Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Masih ingat kita masih terus membahas fokus 2026. Namun Saudara, saya ingin membahas berkaitan dengan apa yang Saudaraku harus kita lakukan menghadapi masa sukar di akhir zaman. Nah, kita sudah mulai sesi pertama minggu yang lalu, di mana Saudara ya, supaya kita Saudara bisa menghadapi masa sukar di akhir zaman Saudara, maka yang pertama yang kita perlu fokuskan ya, kita perlu Saudaraku berdoa dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Dan itu salah satunya adalah kita Saudaraku mesti berdoa dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kalau kita tidak ditolong oleh Roh Kudus, kita tidak dapat berdoa, Saudara. Ya, dengan kita ditolong oleh Roh Kudus,
kita dapat, saudaraku, berdoa menghadapi semua kesulitan, masalah, tantangan, keadaan apapun, saudara. Ketika kita berdoa dalam roh, Roh Kudus berdoa di dalam diri kita, sehingga kita bisa menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, penderitaan-penderitaan yang kita alami di akhir zaman ini. Nah, yang kedua, saudaraku, hari ini saya ingin kita lanjut membahas, ya, bagaimana supaya kita bisa menghadapi masa sukar di akhir zaman ini, saudara. Nah, di dalam, kalau kita baca di dalam, saudaraku, ayat yang ke 1 Petrus pasal 4, kita akan lihat ayat yang ke-8, saudara. Ya, dikatakan demikian di dalam terjemahan baru, ya, 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dan 9. Ya, dikatakan demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, saudara, supaya kita tidak, ya, saudara, gagal untuk sungguh-sungguh saling mengasihi, ya, sehingga kita, saudara, mengalami masa di mana, saudara, kita benar-benar, saudaraku, kasihnya menjadi dingin, maka Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Di akhir zaman, saudara, kita mesti mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kenapa, saudara? Sekali lagi, karena Yesus sendiri bernubuat. Ya, kalau nanti saudara baca di dalam, saudara, khususnya Matius pasal yang ke-24, ya, ayat 9 sampai ayat 12, di situ diterangkan, saudara, bahwa pada akhir zaman akan datang masa di mana, saudaraku, banyak orang katanya akan murtad. Nah, kata murtad di situ, saudara, adalah, ya, offended, ya, terluka. Banyak orang akan jatuh dalam apa, saudaraku, ya, dalam dosa kebencian, saudara. Mereka akan saling membenci dan saling menyerahkan. Dan banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena kedurhakaan, saudara, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Ya, akan menjadi dingin. Nah, saudara, ini yang Yesus nubuatkan. Ya, kita harus hati-hati. Ya, di zaman akhir ini, saudara, banyak orang akan terluka. Ya, banyak orang akan saling membenci, saling menyerahkan. Nah, ini akan terjadi di mana-mana. Dan ini, saudaraku, adalah hal yang harus kita sikapi. Ya, nah, bagaimana menyikapinya supaya kita nggak terluka, saling membenci, kepahitan hidupnya, saudara, dan akhirnya disesatkan, kasih menjadi dingin. Nah, jalan keluarnya adalah dikatakan, ya, tetapi yang terutama, nah ini terutama, penting sekali. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, ini jalan keluarnya, saudara. Bagaimana kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh? Nah, ini dia. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Nah, apa artinya kasih menutupi banyak dosa, saudara? Apakah artinya dosa kita tutup-tutupi? Ya. Oh, jangan dosa jangan dibongkar, ditutup. Ya. Dosa artinya, ya, jangan diceritain, ya. Kita tutupi aja. Ya. Sebenarnya bukan itu maksudnya, saudara.
Ya memang kita kalau ya nggak boleh sembarangan menggosipkan dosa orang, ya itu juga nggak benar, saudara. Tapi konteksnya bukan soal itu, ya. Nah, apa artinya sebab kasih menutupi banyak sekali dosa? Nah, kita lihat di dalam Amsal, saudara, ya. Saya bacakan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 12. Amsal pasal yang ke-10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara, di sini dikontraskan antara kalau orang benci, saudara, ya, itu dia menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau orang kepahitan, dia, saudara, ya, akan semakin saudaraku, konflik, bertengkar, ya, itu orang yang benci, saudara. Ya, dia makin maunya bertengkar, ya. Terus saudaraku balas dendam, ya. Dia ingin, saudaraku, serang orang itu, ya. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, ini istilah perjanjian lama, saudara. Kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, kata menutupi di sini, saudara, itu sebenarnya adalah kata, saudara, seperti orang menutupi seseorang yang nggak punya pakaian, dipakaikan dengan pakaian, saudara. Itu kata menutupi. Ya, jadi seperti menggunakan pakaian menutupi ketelanjangan seseorang. Nah, apa artinya, saudara? Nah, gini, di dalam perjanjian lama, saudara, ya, ada istilah, ya, dosa mesti ditutupi dengan darah, ya, ditutupi dengan saudaraku, dengan korban, ya, binatang. Nah, masih ingat, saudaraku, ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, saudara, ya, mereka telanjang dan mereka ketakutan, mereka sembunyi, ya. Kemudian Tuhan panggil mereka. Mereka ternyata menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Dan Tuhan bilang, saudaraku, tanggalkan pakaian itu. Lalu Tuhan menyembelih tentunya seekor binatang, saudara. Ya, kemudian mengambil kulitnya. Dan kulitnya ini dipakaikan kepada siapa, saudara? Adam dan Hawa yang telanjang. Nah, inilah menutupi, saudara. Itu kata yang sama. Menutupi, ya. Menutupi ketelanjangan mereka. Artinya apa, saudaraku? Melalui ini, saudara, Tuhan sebenarnya bernubuat bahwa satu hari kelak, ya, Mesias akan datang. Dialah anak domba yang disembelih itu, saudara. Dialah, saudaraku, yang, ya, karena pengorbanan dia di kayu salib itu, ya, maka dia menutupi ketelanjangan kita. Ya, jadi kata menutupi ini sebenarnya berkaitan dengan pengampunan, saudara. Jadi, saudara, kasih menutupi banyak dosa artinya kasih mengampuni banyak dosa. Itu artinya. Makanya kita lihat terjemahan TSI, saudara, ya. Dikatakan begini, ya, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, yang paling penting di atas semuanya, kamu semua harus sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, perhatikan, sifat saling mengasihi akan mendorongmu untuk saling memaafkan. Nah, jadi, ya, menutupi banyak dosa itu sebenarnya bisa diterjemahkan kasih mengampuni banyak dosa. Itu artinya, saudara. Menutupi dosa itu artinya mengampuni banyak dosa. Ya, jadi jalan keluar supaya kita, ya, tidak saling membenci, terluka, ya, bahkan, saudaraku, akhirnya, ya, kita menjadi kasihnya menjadi dingin, adalah kita mesti praktek kasih yang sungguh-sungguh. Jadi kasih yang sungguh-sungguh itu kasih yang bagaimana? Kasih yang rela, terus-menerus mengampuni dosa orang yang melukai kita, saudara.
Oh saudaraku, di akhir zaman ini kita akan banyak kena luka-luka. Oh banyak saudara. Suami istri kita bisa saling melukai. Orang tua dengan anak saling melukai saudara. Di gereja saya banyak lihat saudaraku, antar pemimpin saling melukai saudaraku. Ya, pemimpin dengan yang dipimpin saling melukai. Oh banyak saudaraku. Ya, ini yang saya temukan di mana-mana saudara. Dan ini menyebabkan perpecahan gereja. Ini menyebabkan perpecahan, ya, perpisahan dalam keluarga. Menyebabkan perceraian, menyebabkan hancurnya keluarga. Karena kita saudaraku, ya, saling melukai. Oh, ini di mana-mana, saudara. Jadi bagaimana caranya, saudara, untuk supaya kita sembuh dari luka-luka itu? Supaya kita tidak, saudaraku, kasihnya menjadi dingin. Ini kuncinya. Saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, apa ukurannya saudara telah mengasihi seorang dengan sungguh-sungguh? Sekali lagi, kasih menutupi banyak dosa. Kasih mengampuni banyak dosa. Itu artinya. Ya. Jadi, saudara mesti praktek ini. Mulai dari mana? Suami istri dulu, saudara seiman dulu. Ya, praktek di kompak. Ya, sama anggota kompak saudara saling mengasihi enggak? Sungguh-sungguh enggak mengasihinya? Kalau kompak enggak pernah praktek ini saudara, enggak akan saudara jadi kompak yang langgeng. Satu saat pasti bubar, saling membenci, saling menyerah. Makanya saya banyak lihat kompak enggak jalan karena mereka enggak pernah praktek ini. Saling mengasihi sungguh-sungguh. Ukurannya apa? Saling menutupi dosanya. Nah, menutupi dosa di sini bukan tutup-tutupin yang tadi itu, bukan. Tapi saling mengampuni, memaafkan. Maukah saudara terus saling memaafkan, saling mengampuni? Oh, ada yang bilang, oh Pak Edi nggak bisa Pak Edi. Dia udah berapa kali nyakitin saya. Sorry. Ya. Kita sering gini, pengampunannya itu bersyarat. Ya, sorry ya. Kali ini, oke lah, kamu udah 7 kali loh nyakitin saya. Sekali lagi, wah udah nggak ada. Ya, tolong. Sekali lagi kamu lakukan ini, udah nggak ada ampun buat kamu. Ah, itu dia. Itu saudara tidak mengasihi dia sungguh-sungguh. Ya, karena kasih mengampuni berapa dosa? Banyak dosa. Sekali lagi, kasih mengampuni berapa dosa? Banyak dosa. Oh, satu hari Petrus datang sama Tuhan, bilang begini, ya, Tuhan Yesus, aku punya saudara, ya, maksudnya saudara seiman yang melakukan kesalahan, berdosa kepada saya 7 kali dalam sehari. Oh, sebenarnya Tuhan, berapa kali sehari ya saya mesti ampuni saudara saya yang berdosa kepada saya 7 kali itu? Sebenarnya berapa kali sih batasnya? Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Wow, 490 kali ya dalam sehari terhadap orang yang sama, ya, dosa yang sama dalam satu hari. Coba bayangkan saudaraku. Wow, Tuhan Yesus bikin contoh yang ekstrim. Kenapa? Dia mau kasih kita tahu saudara, bahwa sebenarnya saudara, ya, kasih itu, ya saudara, adalah mengampuni, ya, banyak sekali dosa. Ya, artinya gini saudara, ya memang, waduh, bagaimana kita bisa melakukan itu? Petrus sampai bingung saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu? Maka Tuhan kasih ilustrasi di situ saudara, ya, tentang seorang yang utang kepada raja 10.000 talenta. Masih ingat? 10.000 talenta.
ya, dan dia nggak bisa bayar. Karena 10.000 talenta itu, saudara, kalau dihitung-hitung itu mahal sekali. Ya, itu ya kira-kira, saudara, kalau orang mau bayar utang 1.000 talenta itu, saudara, dia mesti ya hidup, ya, kemudian mati hidup lagi, ya, selama ribuan tahun. Ya, baru dia bisa bayar itu, saudara, utangnya itu. Ya, jadi dia nggak tahu diri orang ini, saudara. Dia nggak bisa bayar utang itu, tapi dia bilang sama raja itu, tunggu, saya akan bayar, Tuhan. Saya akan bayar. Dia nggak bisa bayar. Dia sangat tidak tahu diri, saudara. Dosa yang dia lakukan begitu besar diampuni, tapi temennya, saudara, yang cuman, ya, saudara apa, saudara, bikin utang sama dia, ya, cuman 100 dinar. Itu gaji 100 hari, saudara. Ya, gaji berapa ya? 100 hari itu 3 bulan ya, saudara ya. Kira-kira. Ya, berapa sih? Ya, dia bisa bayar itu, saudara. Ya. Kalau saudaraku, ya, temennya mau, satu saat dia bisa bayar. Tapi yang itu, utang dia sama raja, dia nggak bisa bayar. Tapi dia nggak tahu diri, dia tidak mau, ya, mengampuni, saudaraku. Ya, dia tidak mau melepaskan, saudaraku. Ya, apa, dia cekek temennya itu, saudara. Kemudian dia, apa, saudaraku, bawa dia ke penjara. Ya. Nah, dia gagal mengampuni temennya yang salah sama dia, saudara. Kesalahannya kecil dibandingkan kesalahan dia terhadap tuannya, saudara, yang begitu besar, dia nggak bisa bayar. Dia nggak tahu diri, saudara. Jadi kebanyakan orang gagal mengampuni, saudara, karena dia nggak tahu betapa besarnya utang dia sama Tuhan yang dia nggak bisa bayar, saudara. Ya, mari kalau kita mau bisa mengasihi orang lain, saudara, dengan mengampuni banyak dosa, kita mesti ingat berapa besar utang kita, saudara. Berapa besar utang dosa kita kepada saudaraku Tuhan yang kita nggak mungkin bisa bayar, tapi telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mari, saudaraku, kalau kita tahu ini, kita mau dan kita mampu mengampuni orang lain. Bukan hanya mau, mampu mengampuni orang lain. Karena kita sudah diampuni. Tahukah, saudara, kalau kita sudah diampuni, kita bisa mengampuni. Makanya, saudara, mari kita praktek kasih yang demikian. Gimana caranya, saudara? Tiap harilah kita saling mengampuni terus. Saya praktek ini tiap hari, hampir tiap hari dengan istri saya. Ya, kami selalu mempraktekkan namanya 2 pertanyaan, 1 tindakan. Kami selalu saling bertanya, sayang, apakah ada tindakan perkataan saya telah melukai kamu? Itu pertanyaan pertama. Kalau dia bilang ada, pertanyaan yang kedua, ya, bolehkah kamu cerita lebih detail bagaimana perkataan dan tindakan saya telah melukai kamu? Ya, kalau dia bilang ya, dia cerita, saya harus dengar. Nah, ini dia, saudara. Dengar dengan empati, dengar dengan rendah hati. Jangan klarifikasi dulu, jangan saudara, penjelasan dulu, jangan menyerang dia. Dengarkan pasanganmu, dengarkan dengan rendah hati. Dan kau akan dengar suara Tuhan. Benar, kau telah melukai istrimu, melukai pasanganmu. Kemudian apa? Lakukan 1 tindakan, saudara. Minta maaf. Ya, minta maaf. Dan kemudian mari ampuni pasanganmu, saudara. Ampuni. Kalau engkau nggak bersedia mengampuni, engkau tidak bisa hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh itu. Praktekkan ini. Ketika engkau praktekkan, memang nggak enak, sakit, saudara. Tapi itulah cara kita bertumbuh dalam kasih. Ketika kita bertumbuh dalam kasih, saudara, di akhir zaman ini, kita nggak akan, ya, saudaraku,
terikut arus dan akhirnya saudaraku kita tersingkirkan. Tapi kita akan menang. Kita akan menang menghadapi masa sukar ini, saudara. Mari, di masa sukar ini, saudara, yang saudara perlu siapkan diri adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Beri tumpangan saudaramu. Ya, layani saudaramu, jawab kebutuhan orang lain, saudaraku. Jangan egois. Jangan kita hidup, saudaraku, memikirkan diri kita sendiri. Mari kita, saudaraku, hidup penuh dengan kasih. Nah, inilah, saudaraku, yang akan membawa kita menghadapi masa sukar. Saudara akan jadi pemenang kalau saudara mempraktekkan kasih yang sungguh-sungguh ini. Mari kita terus semangat mempraktekkan ini, saudara. Dan kita pasti menang. Karena kasih tidak pernah gagal. Tuhan memberkati kita.